Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. JKW disebut yang menginginkan Front Pembela Islam dibubarkan setelah menerima keluhan dari pengusaha. Gelora.co. Siapa sih yang dirugiin sama Habib Rizik sama FPI? Kalau kita yang dagang bener nih, ada nggak yang diperes? Nggak ada. Jadi yang kena itu pengusaha-pengusaha. Dilihat yang ada minuman kerasnya, yang ada prostitusinya. Itu digerebek. Kenapa digerebek? Karena sudah dilaporkan ke aparat, masih tetap tidak ada tindakan. Nah dari sana, memang nggak ada sih ya. Orang Tionghoa saya tanya, lu punya toko sudah diperes nggak? Enggak. Lah kenapa jadi kita mesti ikut-ikut benci Habib Rizik? Wah. Kasus Habib Rizik cuma satu, kesalahannya cuma satu, yaitu tidak mau disogok oleh uang dan tidak mau disogok oleh jabatan. Cuma itu kasusnya sebetulnya. Jadi karena kasus itu maka dicari-carikan tempelan-tempelan. Karena itu sebetulnya kalau kita baca dari awal, kan kita mudah bikin algoritma dari bahasa pemerintah, bahasa Presiden Jokowi yang kadang-kadang cuma dengan bahasa tubuh dengan satu isyarat mengaktifkan seluruh aparatnya untuk memusuhi Habib Rizik. Ya sebetulnya ini Habib Rizik dijadikan musuh bersama. Jadi ini sebetulnya tuh, dan tentu potensial Habib Rizik untuk memimpin oposisi karena memang ada oposisi kan. Jadi pengertian lama tentang dukungan dana, penggalangan massa itu kan cara berpikir Orde Baru zaman dulu. Pemerintah resmi melarang seluruh aktivitas Front Pembela Islam. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan alasannya FPI tak punya kekuatan hukum sebagai organisasi karena telah bubar sejak 21 Juni 2019. Selama tak ada kekuatan hukum itu, FPI tetap melakukan kegiatan dan ada yang melanggar hukum. Tak ada legal standing. Kalau ada yang mengatasnamakan FPI, itu tidak ada dan harus ditolak, ujar Mahfud MD. Keputusan melarang FPI tertuang dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB 6 Menteri dan Kepala Lembaga. Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut menyetujui pembubaran organisasi tersebut. Dalam laporan majalah Tempo edisi 9 Januari 2021, sejumlah pejabat pemerintah yang mengetahui proses keluarnya SKB mengatakan pelarangan FPI merupakan keinginan Presiden Jokowi. Terutama setelah pentolan FPI, Habib Rizik Syihab menghabiskan waktu 3,5 tahun di Arab Saudi dijemput puluhan ribu pendukungnya di bandar udara. Beberapa acara yang digelar atau dihadiri HRS baik di markas FPI di Petamburan, Jakarta maupun Megamendung Bogor turut menimbulkan kerumunan. Dalam rapat kabinet terbatas yang digelar Senin 16 November 2020, misalnya, Jokowi meminta kepolisian bertindak lebih tegas terkait kerumunan massa akibat kegiatan HRS. Imam besar FPI itu kini mendekam di sel Polda Metro Jaya karena menjadi tersangka kerumunan. Niat melarang FPI juga makin bulat setelah Jokowi menerima keluhan dari kalangan pengusaha. Juru bicara Presiden Fadzlur Rahman tak merespon panggilan telepon dan pesan yang dikirimkan tim majalah Tempo. Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif membenarkan SKB itu dikomunikasikan dengan Presiden. Bagaimana cerita selengkapnya? Baca di majalah Tempo edisi dari Istana Menyapu Petamburan.